Di balik jalan tol dari bambu pertama di dunia dengan anggaran 15 triliun, ada sisi gelap yang tak terungkap. Mega proyek tol Tanggul Laut Semarang-Demak berada di atas laut dengan panjang 10 km dan membutuhkan kurang lebih 10 juta batang bambu. Ada sekitar 15.000 pekerja terampil yang akan menganyam bambu tersebut yang berdiri di atas struktur timbunan. Pembangunan jalan tol laut ini ditargetkan akan rampung pada bulan Februari 2027 dengan menghabiskan anggaran sebesar 15 triliun rupiah. Jalan tol dari bambu yang berasal dari Wonogiri, Magelang, dan Purworejo ini akan menjadi tol pertama di dunia yang menggunakan material berbahan bambu. Namun ternyata ada beberapa sisi gelap mega proyek ini dan berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Seperti menghilangnya 46 hektare pohon mangrove dewasa yang berfungsi sebagai tanggul alami di pesisir. Selain itu, pohon mangrove juga jadi tempat berkembang biak hewan laut seperti ikan, udang, dan rajungan yang menjadi sumber penghidupan nelayan kecil. Pemerintah telah merelokasi hutan mangrove tersebut, tapi butuh waktu sangat lama bagi pohon tersebut bisa tumbuh dewasa. Selanjutnya, mega proyek ini juga menenggelamkan kampung pesisir di luar tanggul, tepatnya di daerah Demak. Selama pengerjaan proyek akan mengakibatkan perubahan arus laut ke arah Demak. Warga pesisir di Demak semakin tak berdaya setelah dalam 2 tahun terakhir banjir rob makin meluas dan dalam. Hal ini berdampak pada menghilangnya mata pencaharian dan adanya peningkatan biaya hidup. Kemudian, mega proyek dengan anggaran besar sangat rentan untuk dikorupsi. Buktinya, kasus viral korupsi wanita emas Hasnani Moin di Semarang karena melakukan penyelewengan dana pembangunan tol ini. Kejagung menetapkan kerugian negara sebesar 2,5 triliun rupiah dalam kasus korupsi wanita emas ini. Di negeri ini bukan rahasia umum jika adanya mega proyek hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan warga sekitar yang terdampak hanya kebagian jadi buruh kasar selama pengerjaan proyek. Sisi gelap selanjutnya adalah proyek ini telah menutup akses jalan nelayan kecil untuk berlayar ke laut. Para nelayan sebenarnya sudah mengeluhkan hal ini sejak tahun 2020, tapi hal itu disepelekan pemerintah. Sehingga para nelayan kecil harus mencari ikan ke tengah laut dan bersaing dengan kapal-kapal besar. Hal tersebut sama saja menghilangkan mata pencaharian nelayan-nelayan kecil yang hidup di pesisir. Tak jarang mereka sering diusir oleh pihak keamanan proyek ketika berada di area sekitar yang dulunya jadi daerah tangkapan mereka untuk mencari ikan. Sisi gelap terakhir adalah rencana pihak proyek menutup beberapa jalur sungai ke laut dan sebagian lagi tetap dibuka. Pemerintah berencana membuat kolam retensi seluas 250 hektare yang berfungsi menampung air hujan dan sungai yang tertutup. Kemudian, air tersebut nantinya akan dipompa untuk dibuang ke laut. Akan tetapi, rencana pemerintah tersebut begitu menakutkan dan berpotensi membuat comberan besar di kota Semarang.